Di tepi Laut Merah, ombak terakhir yang menelan pasukan Firaun masih berdesis perlahan seperti nafas raksasa yang mulai meredah. Bayangan pilar asap dan api yang memimpin bangsa Israel sepanjang malam kini menghilang ditelan cahaya matahari pagi. Ratusan ribu orang berdiri terpaku, sebagian memegani tangan anak-anak mereka, sebagian masih terisak, bukan karena ketakutan, melainkan karena syok akan mukjizat yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Musa berdiri tidak jauh dari bibir pantai. Tongkatnya tegak menancap di pasir. Wajahnya letih, namun matanya menyala oleh rasa takjub. Hari itu, bangsa Israel pecah dalam nyanyian kemenangan. Nyanyian yang menggema dari generasi ke generasi. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia menjungkir balikan kereta Firaun dan pasukannya ke laut. Suara tamborin Miriam bergema di antara pasir dan angin. Para wanita menari dengan semangat. Anak-anak berlarian seperti anak burung yang baru menemukan sayapnya. Hari itu, seluruh Israel merasakan bahwa langit terbuka dan Tuhan turun tangan dengan kuasa yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Tetapi seperti bara api yang padam ketika angin gurun mulai bertiup, demikian pula nyanyian itu mulai memudar ketika langkah-langkah mereka meninggalkan pantai keselamatan menuju hamparan pasir yang tak berujung. Perjalanan baru dimulai 3 hari, tetapi 3 hari di gurun adalah 3 hari yang panjang. Panas yang menampar kulit, angin kering yang menusuk paru-paru, dan pasir yang memantulkan cahaya matahari membuat hari terasa seperti malam tanpa akhir. Air yang mereka bawa mulai menipis. Anak-anak menangis kehausan. Ternak meringkik dengan lidah terjulur. Para pria yang gagah ketika menyeberangi Laut Merah kini berjalan dengan bahu terjatuh dan kepala tertunduk. Seorang ibu muda menarik tangan Musa sambil tergagap. "Air, tolong, apakah masih jauh?" Musa hanya bisa menatapnya dengan belas kasihan. Ia sendiri merasakan dahaga yang membakar tenggorokannya. Tetapi yang lebih membakar adalah beban tanggung jawab di pundaknya. Beban yang lebih berat dari padang pasir itu sendiri. Ia bertanya dalam hatinya, "Tuhan, Engkau mengeluarkan mereka dari Mesir, tetapi kemana Engkau ingin membawa mereka sekarang?" Akhirnya mereka tiba di Mara. Dari kejauhan, air berkilau bagai permata yang memantulkan matahari. Orang-orang berlari, berteriak, menyeret kantung dan tembayan, berharap menemukan oase kehidupan. Tetapi begitu air itu disentuh lidah, jeritan kecewa pecah. "Air ini pahit, tidak bisa diminum. Apakah Tuhan membawa kita ke sini untuk mati?" Keluhan pertama itu bukan hanya kata-kata, tetapi guruh dari hati yang kelelahan. Israel baru 3 hari berjalan, tetapi ketidakpercayaan mereka seperti luka lama yang kembali terbuka. Musa menutup matanya, rasa pedih menghujam dadanya. "Tuhan, apa yang harus kulakukan? Mereka siap melempariku dengan batu." Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa mengambil kayu itu dan melemparkannya ke dalam air. Seakan-akan seluruh alam menahan nafas. Seorang pria tua menciduk air itu, merasakannya di lidah, dan matanya terbelalak. "Airnya menjadi manis!" Sorak-sorai meledak. Anak-anak meneguk dengan rakus. Istri-istri mengisi tempayan penuh. Para pria berlutut dengan syukur. Tetapi Musa berdiri sedikit jauh, memandang air yang kini jernih, sambil bergumam dalam hati, "Tuhan, berapa kali Engkau harus menunjukkan kesetiaan-Mu kepada bangsa ini sebelum mereka percaya?" Lalu terdengar suara Tuhan, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan melakukan apa yang benar di mataku, aku tidak akan menimpakan penyakit seperti di Mesir." Keluaran 15 ayat 26. Di gurun Syur itu, Tuhan membuktikan bahwa pemeliharaannya tidak pernah datang lebih cepat dari waktu yang Ia tentukan, tetapi juga tidak pernah terlambat.
Sebulan berlalu sejak keluar dari Mesir. Pada malam tertentu, ketika bintang-bintang redup tertutup debu gurun, suara keluhan kembali muncul. Kali ini lebih keras dibanding sebelumnya. Lebih baik kami mati di Mesir. Di sana kami makan roti, daging, sup bawang. Kami lapar. Kami akan mati di sini. Musa, apa ini rencanamu? Membawa kami untuk mati kelaparan? Kata-kata itu menusuk seperti duri ke hati Musa. Betapa cepatnya manusia melupakan kemerdekaan ketika perut mereka kosong. Musa merasakan bahunya melemah. Ia keluar dari kemah, menatap langit gelap dan berseru lirih. Tuhan, ini bukan umatku. Mereka umatmu. Apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Dan Tuhan menjawab dengan kelembutan, Aku akan menurunkan roti dari langit untuk kalian. Keluaran 16 ayat 4. Pagi berikutnya, embun turun menyelimuti tanah gurun. Ketika embun itu menguap, yang tertinggal adalah butiran-butiran kecil putih seperti biji ketumbar. Bangsa Israel tertegun. Mana? Apa ini? Musa tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Itulah roti yang Tuhan berikan. Kumpulkan secukupnya untuk hari ini. Tetapi, pelajaran iman tidak berhenti di situ. Sebagian mengumpulkan lebih banyak, takut tidak cukup. Tetapi keesokan harinya, roti itu berulat. Sebagian tidak mengumpulkan 2 kali lipat menjelang Sabat, dan mereka tidak punya apa-apa pada hari perhentian. Hari demi hari, Tuhan mengajar mereka. Kebergantungan adalah iman, dan iman adalah kebergantungan. Mana menjadi simbol kasih Tuhan yang menetes setiap pagi. Cukup untuk hari itu, tidak lebih dan tidak kurang. Di tengah kuasa dan mukjizat itu semua, pergumulan Musa justru semakin berat. Setiap keluhan rakyat adalah anak panah yang menancap di jiwanya. Setiap teriakan, setiap tuduhan membuatnya merasa semakin kecil. Ia pernah berkata kepada Tuhan, "Mengapa Engkau menyuruh aku memikul bangsa ini? Aku ini bukan ibu yang melahirkan mereka." Musa, pria yang pernah menghadapi Firaun tanpa takut, kini gentar menghadapi bangsanya sendiri. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di atas bukit memandangi api unggun ratusan ribu orang yang berkedip bagaikan lautan cahaya kecil di kegelapan. "Tuhan," bisiknya, "membebaskan mereka dari Mesir ternyata lebih mudah daripada mengeluarkan Mesir dari hati mereka." Angin gurun berhembus, lembut namun menyayat, membawa suara Tuhan yang meneguhkan. "Aku bersama engkau, Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Nyanyian kemenangan di Laut Merah memang memudar di tengah keluhan gurun, namun tidak hilang. Ia hanya terkubur sementara di bawah debu ketakutan dan lapar. Di balik semua itu, Tuhan sedang mengajar bangsa itu berjalan, bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Dan Musa, pemimpin yang rapuh namun setia, mulai mengerti bahwa perjalanan menuju tanah perjanjian bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan iman. Nyanyian itu akan kembali, tetapi gurunlah yang akan mengajarkan nada-nadanya. Gurun terus bergulung seperti lautan pasir yang tidak bertepi. Dari kejauhan, puncak-puncak Sinai tampak seperti gigi batu raksasa yang mencakar langit. Sementara bangsa Israel melanjutkan perjalanan, debu mengepul dari ribuan langkah kaki. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mendekati salah satu titik paling suci dalam seluruh sejarah manusia. Musa berjalan di bagian depan.
Tongkatnya mengetuk tanah gurun yang keras. Setiap langkah adalah pengingat bahwa ia tidak sedang membawa satu suku kecil, melainkan seluruh keturunan Abraham, umat pilihan yang masih sulit percaya, sulit sabar, sulit taat, namun dikasihi Allah dengan cinta yang tidak berubah. Pada hari ketiga perjalanan menuju Sinai, awan gelap bergerak perlahan dari arah barat. Bangsa Israel mengangkat wajah, tertegun melihat sesuatu yang jarang mereka lihat di gurun. Awan tebal, bukan badai pasir. Di kaki gunung itu, mereka mendirikan kemah dalam lingkaran besar. Ribuan tenda berdiri seperti pasukan putih yang berbaris. Anak-anak berlari-lari, penasaran melihat gunung yang tampak menakutkan. Ketika malam turun, awan itu tidak pergi. Justru puncak gunung tampak menyala-nyala seakan api tersembunyi di dalam batu. Suaranya bergemuruh pelan seperti napas bumi. Musa memandang puncak itu dengan getaran di dadanya. Tuhan, Engkau benar-benar memanggil kami ke tempat ini. Pagi berikutnya, suara Tuhan memanggil Musa untuk naik. Musa mendaki batu-batu terjal dengan langkah mantap. Angin membawa bau belerang dan tanah bergetar halus. Saat ia mencapai ketinggian tertentu, suara Tuhan terdengar menggelegar. Beginilah hendak kau katakan kepada Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ketika Musa menyampaikan pesan itu kepada umat, bangsa Israel berseru, "Segala firman yang Tuhan katakan akan kami lakukan." Suara itu lantang, namun langit tahu bahwa hati mereka masih rapuh. Tiga hari Tuhan memberi waktu bagi umatnya untuk bersiap. Tidak ada orang yang boleh mendekati gunung. Tidak ada ternak yang boleh melewati batas. Gunung itu yang dulunya hanyalah batu tandus, kini menjadi takhta Allah di antara manusia. Pada pagi hari ketiga, langit berubah. Awan hitam turun menyelimuti puncak Sinai seperti jubah raksasa. Kilat menyambar bukan ke tanah, tetapi di dalam awan, seperti api yang bergulung. Guntur tidak sekadar terdengar, tetapi terasa di dada. Tanah bergetar, gunung bergoyang seperti makhluk hidup. Suara sangkakala terdengar. Tidak ada yang memainkannya. Tiupannya panjang, keras, dan suaranya menusuk hingga tulang sumsum. Bangsa Israel bergetar ketakutan. Anak-anak menangis dan bersembunyi di balik ibu mereka. Para pria menahan nafas. Wajah-wajah yang biasanya tegar, kini pucat. Musa berdiri di depan mereka. Tubuhnya kecil dibanding keagungan gunung itu. Tuhan memanggilku ke puncak, katanya. Umat menatapnya seakan ia sedang berjalan ke dalam mulut api. Ketika Musa melangkah, tanah berguncang, batu-batu bergetar, asap mengepul seperti tungku pelelehan besi. Musa mendaki perlahan dan setiap langkahnya terasa seperti melangkah ke dunia lain. Di atas sana, Tuhan turun dalam api. Api itu tidak membakar batu, justru batu seakan tunduk. Musa menutupi wajahnya karena cahaya itu terlalu kuat untuk manusia. Suara Tuhan menggelegar, memecah langit. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu 10 firman itu dinyatakan, 10 kalimat yang akan mengubah sejarah dunia. Tidak dengan tinta, tetapi dengan suara yang mengguncangkan alam semesta. Bangsa Israel mendengarnya dari bawah. Setiap firman seperti petir yang menghantam hati mereka. Ketika firman terakhir diucapkan,
Umat berseru, "Musa, engkaulah berbicaralah dengan kami, dan kami akan mendengar. Tetapi jangan biarkan Tuhan berbicara langsung kepada kami, supaya kami jangan mati." Ketakutan mereka bukanlah berlebihan. Pada hari itu, manusia berdiri di hadapan kekudusan yang sempurna, dan mereka hampir tidak sanggup menanggungnya. Musa tinggal di hadirat Tuhan 40 hari lamanya. 40 hari tanpa suara pemimpin mereka. 40 hari ketika langit tampak dekat, tetapi ketidaksabaran manusia semakin kuat. Di kaki gunung, Harun dikerumuni. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Mungkin ia sudah mati di gunung itu. Buatkan bagi kami ilah yang memimpin kami. Suara ketakutan berubah menjadi tuntutan. Suara tuntutan berubah menjadi pemberontakan. Harun, yang hatinya mulai diguncang tekanan massa, mengalah. Ia meminta perhiasan emas, dan dari emas itu dibuatlah seekor anak lembu. Berkilau di bawah matahari, patung itu tampak seperti dewa dari negeri asing. Harun berseru, "Inilah ilahmu, hai Israel, yang membawa engkau keluar dari Mesir." Begitu cepat mereka melupakan Tuhan yang membelah laut. Begitu cepat mereka menukar kemuliaannya dengan patung. Mereka menari, mereka berpesta, mereka menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri. Sementara itu, di puncak Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, "Bangunlah, turunlah. Bangsa yang kau pimpin itu telah berlaku busuk." Nada suara Tuhan tidak seperti sebelumnya. Ada murka, ada duka cita, dan ada keadilan. Mereka telah membuat ilah. Aku akan memusnahkan mereka dan membuat engkau menjadi bangsa besar. Musa tertegun. Tawaran itu mengguncangkan jiwa manusia manapun. Menjadi bapa bagi bangsa baru. Namun Musa tidak mencari kemuliaan diri. Ia berseru, "Tuhan, janganlah murkamu menimpa umatmu. Janganlah namamu dicemarkan oleh bangsa-bangsa." Dan Tuhan mendengar doa hambanya, sehingga kemurkaannya surut. Musa turun dari gunung dengan 2 loh batu di tangannya, batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Tetapi ketika ia mendekati perkemahan dan melihat anak lembu emas, melihat rakyat menari, melihat penyembahan berhala, hatinya seperti pecah. Api murka Tuhan yang ia lihat di gunung kini membara dalam dirinya. Ia melempar kedua loh batu itu. Batu itu pecah hancur di dasar gunung. Simbol betapa perjanjian itu telah dilanggar bahkan sebelum mereka memasukinya. Ia menghancurkan patung itu, membakarnya, menggilingnya menjadi debu, mencampurnya ke dalam air, dan memaksa bangsa itu meminumnya. Rasa pahit yang menegur mereka tentang betapa pahitnya dosa di hadapan Tuhan. Musa menatap Harun dengan mata yang dipenuhi amarah dan kekecewaan. "Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau membuat mereka jatuh ke dalam dosa besar?" Harun gagap, takut dan malu. Rakyat berdiri dalam ketakutan. Keheningan perkemahan terasa seperti malam sebelum badai. Tetapi badai itu telah turun. Di Gunung Sinai, di hati Musa, di mata Tuhan. Pada malam itu, Musa naik kembali, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai pengantara. Ia berseru kepada Tuhan dengan hati yang koyak. "Tuhan, bangsa ini telah berdosa besar, tetapi sekarang ampunilah dosa mereka. Jika tidak,
hapuskanlah namaku dari kitab-Mu. Kalimat itu bukan keputusasaan. Itu pengorbanan. Itu cinta seorang gembala kepada umat yang tidak layak. Dan Tuhan menjawab, "Aku akan mengampuni mereka, tetapi setiap orang yang berdosa kepadaku, dialah yang akan kuhapus dari kitabku." Pada malam itu, Musa mengerti dua hal besar. Tuhan itu kudus, tetapi Ia juga penuh kasih setia yang tak berkesudahan. Gunung Sinai menjadi saksi pergumulan itu, antara murka dan belas kasihan, antara keadilan dan pengampunan, antara suara guntur dan suara lembut Tuhan. Ketika fajar menyingsing, Musa memandang kemah Israel dari kejauhan. Asap sisa pembakaran anak lembu masih mengepul. Bangsa itu tertunduk dalam rasa malu dan diam. Hari itu, mereka belajar bahwa Tuhan bukan sekadar pembebas. Ia adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat dipermainkan. Hari itu, Musa belajar bahwa seorang pemimpin bukan hanya orang yang berjalan di depan umat, tetapi orang yang berdiri di celah ketika umat itu hampir binasa. Dan Gunung Sinai berdiri sebagai saksi. Suatu tempat di mana langit turun, bumi bergetar, dan manusia belajar takut akan Tuhan. Angin gurun berhembus dari barat, membawa aroma debu, batu panas, dan sesuatu yang tak terlihat namun terasa, sebuah penantian yang menggantung di udara. Setelah badai murka Sinai mereda, Israel memasuki masa sunyi yang panjang. Sunyi bukan karena tidak ada suara, melainkan karena hati umat itu sedang diremukkan oleh rasa salah dan penghukuman. Namun, justru di tengah keheningan itulah Tuhan mulai menuliskan bab baru dalam hubungannya dengan Israel. Bukan bab tentang murka, tetapi bab tentang pemulihan. Beberapa hari setelah anak lembu emas dihancurkan, Musa berdiri di kaki gunung sambil memandang ke puncaknya yang masih diselimuti awan. Sisa asap masih mengepul samar, seperti pengingat bahwa kemuliaan Allah pernah turun dan hampir menghabisi umat itu. Tuhan memanggil Musa kembali. Namun kali ini, tidak ada murka dalam suara itu. Tidak ada api yang mengancam. Pada hari itu, suara Tuhan terdengar seperti cahaya yang lembut, seperti angin yang menyentuh hati yang patah. Naiklah kepadaku, bawalah 2 loh batu yang baru. Keluaran 34 ayat 1. Musa menebus apa yang dipecahkannya. Ia memahat sendiri batu itu. Setiap pukulan pahat adalah doa yang tak terucap, sebuah permohonan agar perjanjian itu dipulihkan. Ketika fajar membuka langit, Musa naik ke puncak Sinai. Tidak ada satupun manusia yang mengikutinya. Hanya burung-burung yang berputar jauh di atasnya. Musa membawa loh batu di tangan, tetapi hatinya membawa sesuatu yang lebih berat, beban dosa bangsa yang menunggu belas kasihan. Di puncak batu itu, Tuhan turun dalam awan, dan Musa mendengar kata-kata yang membuat lututnya lemas. Tuhan, Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan setia. Keluaran 34 ayat 6. Hari itu di puncak batu, Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah dicatat pada loh batu pertama, bahwa kasih setianya lebih kuat daripada patahnya hati manusia. Ketika Musa turun dari gunung,
Bangsa Israel menanti dengan campuran takut dan harap. Tidak ada teriakan, tidak ada sorak, hanya tatapan umat yang haus kepastian. Musa berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk pertama kalinya sejak dosa besar mereka, ia tersenyum tipis. Tuhan berkenan tinggal di tengah kita. Kata-kata itu membuat hati bangsa itu melembut. Tuhan ingin tinggal bersama mereka. Tuhan ingin diam di antara manusia. Tuhan menginginkan ruah. Lalu Musa menyampaikan instruksi yang ia terima. Kemah suci, rumah Allah, tempat kediaman yang maha kudus. Instruksi itu detail, sangat detail. Bukan sekedar perintah membangun tenda, tetapi gambaran syurgawi yang diterjemahkan ke dalam dunia manusia. Peti perjanjian dari kayu penaga berlapis emas, kandil dari emas murni dengan bunga-bunga almond terpahat, tirai ungu dan kirmisi yang ditenun dengan kerub-kerub surgawi, misbah pembakaran korban, kolam besar dari perunggu. Setiap bahan, setiap ukuran, setiap warna semuanya melambangkan sesuatu di surga. Ketika Musa menyampaikan panjang lebar instruksi itu, bangsa Israel tidak merasa terbebani. Sebaliknya, mereka menangis terharu. Tuhan tidak menjauhi mereka. Ia ingin tinggal bersama mereka. Pada hari pengumpulan persembahan, Musa berdiri di depan umat dan hanya berkata, "Setiap orang yang tergerak hatinya, datanglah membawa persembahan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman." Namun dari tenda-tenda itu, orang-orang keluar membawa emas gelang, cincin, kalung, kain lenan terbaik, minyak, kayu, kulit domba yang telah diwarnai merah, batu permata, dan segala yang mereka punya. Para wanita datang membawa hasil tenunan tangan mereka. Para pria datang membawa kulit dan kayu yang mereka simpan. Mereka yang tidak memiliki harta membawa tenaga dan keahlian. Begitu banyak yang datang, sampai Musa akhirnya harus berseru, "Cukup, jangan bawa persembahan lagi. Sudah sangat banyak." Bangsa yang sebelumnya bersungut-sungut, kini berlomba mempersembahkan yang terbaik. Dosa mereka telah membuat mereka rendah hati, dan belas kasihan Tuhan membuat mereka murah hati. Kemah itu dibangun bukan oleh tangan ahli semata, tetapi oleh hati yang disembuhkan. Minggu demi minggu, struktur kemah suci bertumbuh. Tiang-tiang berdiri, tirai-tirai digantung, perhiasan emas ditempatkan, dan akhirnya hari peresmian itu tiba. Peti perjanjian diletakkan di dalam ruang Maha Kudus. Tirai besar turun menutupi tempat paling suci itu. Semua siap. Musa berdiri di depan bangsa itu, memandang hasil karya yang melambangkan kerinduan Tuhan untuk tinggal di tengah umatnya. Ketika ia selesai memberkati umat dan menutup pintu kemah suci, langit tiba-tiba meredup. Awan tebal turun dari langit, bukan awan badai, tetapi awan kemuliaan. Bangsa Israel menatap dengan mata membelalak. Awan itu masuk ke dalam kemah suci, memenuhi seluruh ruangnya. Cahaya yang tidak berasal dari matahari bersinar dari dalam tenda. Musa melangkah mendekat, namun ia tidak bisa masuk. Kemuliaan Tuhan begitu pekat, begitu murni, begitu dahsyat, sehingga Musa, orang yang berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, tidak dapat menahan hadirat itu. Bangsa Israel merunduk, wajah mereka bersinar oleh pantulan cahaya. Pada hari itu, mereka mengerti sesuatu, bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang berperang bagi mereka, Ia juga Allah yang ingin tinggal bersama mereka. Langit gurun sore itu tampak seperti lembaran tembaga yang dipanaskan. Angin membawa debu halus yang menggulung rendah di tanah. Setelah melewati Sinai dan menyaksikan hadirat Tuhan yang memenuhi kemah suci, bangsa Israel kembali bergerak. Tiang awan memimpin mereka di siang hari dan tiang api memimpin mereka di malam hari. Kini, perjalanan mereka sudah begitu dekat dengan ujungnya. Di depan sana terbentang Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah yang susu dan madunya melimpah,
tanah impian 400 tahun lebih. Israel tiba di Kadesh Barnea. Perbatasan itu tidak seperti gurun yang selama ini mereka tempuh. Bukit-bukit hijau tampak di kejauhan. Tanaman-tanaman liar tumbuh rimbun. Udara lebih lembab menyimpan aroma kehidupan. Anak-anak mencium wangi rumput pertama setelah bertahun-tahun hanya mencium bau pasir dan tanah. Hati umat berdebar. Mereka berada di ambang warisan yang telah dijanjikan turun-temurun. Namun, justru di ambang pintu berkat, ketakutan paling dalam manusia sering muncul. Di tengah perkemahan, Musa memanggil 12 pria, satu dari tiap suku. Nama mereka dipanggil satu persatu dan kerumunan mengangguk. Ini bukan sembarang orang. Mereka adalah prajurit pilihan, pemimpin-pemimpin kabilah, orang yang dihormati bangsanya. Di antara mereka, ada 2 orang yang namanya akan menggema hingga ribuan tahun kemudian. Yosua bin Nun dari suku Efraim dan Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Musa berdiri di hadapan mereka. Pergilah, lihatlah tanah itu. Lihatlah rakyatnya, kuat atau lemah, banyak atau sedikit. Lihatlah kota-kotanya, berbenteng atau tidak. Lihatlah tanahnya, baik atau buruk. Para pengintai mengangguk, menegakkan tombak mereka dan melangkah pergi. Seluruh bangsa Israel berdiri menatap mereka sampai bayangan mereka hilang di balik bukit. 12 siluet yang membawa harapan satu bangsa. Hari pertama berlalu, lalu hari ketiga, lalu minggu pertama, sampai 40 hari. 40 hari penuh kegelisahan, 40 hari penuh bisikan, 40 hari penuh tanya, apa yang mereka lihat di sana? Pada hari ke-40, kerumunan tiba-tiba berteriak melihat 12 pengintai muncul di kejauhan. Mereka membawa sesuatu yang membuat semua mata terpanah. Sebuah tanan anggur yang begitu besar hingga harus dipikul oleh 2 orang dengan sebatang kayu. Anak-anak melompat kegirangan. Para ibu menutup mulutnya. Tak percaya. Para pria saling memandang. Tanah itu sungguh subur. Bahkan hasil pertama yang mereka lihat sudah lebih besar dari segana yang mereka miliki di Mesir. Para pengintai berhenti di tengah perkemahan. Tanah itu benar-benar berlimpah susu dan madu, kata salah satu dari mereka. Sorak-sorai pecah, tetapi kemudian suara lain memotong. Tetapi bangsa yang tinggal di sana kuat, kota-kotanya besar dan berkubu. Kami melihat orang enak di sana, raksasa. Kerumunan mereda. Ketakutan mulai merayap seperti bayangan di sore hari. Tanah itu memakan penduduknya. Kami seperti belalang di mata mereka. Tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Suara-suara ketakutan itu semakin keras. Pengintai yang membawa kabar buruk berbicara cepat, suara mereka bergetar, mata mereka membesar. Namun, seorang pria berdiri di tengah keributan itu. Kaleb. Ia mengangkat tangannya dan berseru, "Diam, mari kita maju dan menduduki tanah itu, sebab kita pasti mengalahkannya." Tetapi suara Kaleb tertelan oleh teriakan para pengintai lainnya. "Kita tidak mampu, kita akan mati." Ketakutan itu menyebar lebih cepat daripada wabah. Dalam hitungan menit, harapan yang sempat membara kini redup dalam badai panik. Malam itu menjadi salah satu malam paling gelap dalam sejarah Israel. Di setiap tenda, suara tangis terdengar. Orang-orang memukul tanah. Para ibu memeluk anak mereka.
Para pria berbicara dengan suara parau. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Kita pilih pemimpin baru saja. Kita tidak akan masuk ke tanah itu. Kita akan mati. Musa mendengar semua itu dari pintu kemahnya. Dadanya kerasa seperti diinjak batu besar. Ia memandang langit malam, langit yang sama yang pernah disaksikan Abraham ketika Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit itu. Dan kini, keturunan itu ingin kembali menjadi budak. Yosua dan Kaleb berlari ke tengah kerumunan, merobek pakaian mereka sebagai tanda duka. Mereka berseru, "Tanah itu sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke dalamnya." Kerumunan mulai goyah. Tetapi sebelum harapan kembali tumbuh, suara lain bergema, "Lempari mereka dengan batu!" Detik berikutnya, sebelum batu pertama terangkat, langit berubah. Kemuliaan Tuhan muncul di atas kemah suci, cahaya putih keemasan yang begitu kuat hingga menerangi seluruh perkemahan. Semua orang terjatuh tersungkur. Suara Tuhan turun, bukan seperti lembutnya suara di gunung, tetapi seperti api yang melelehkan batu. "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya meski semua tanda yang telah kulakukan?" Musa sendirian berdiri di hadapan kemuliaan itu. Israel tertunduk, menggigil. Tuhan melanjutkan, "Aku akan memusnahkan mereka dan membuat engkau menjadi bangsa yang lebih besar dan kuat." Kata-kata itu mengguncangkan langit dan bumi. Tetapi seperti di Sinai, Musa berdiri di celah antara murka Allah dan kehancuran umat. Ia berseru, "Tuhan, bangsa-bangsa akan berkata engkau tidak sanggup membawa umatmu ke negeri yang kau janjikan. Kasih setiamu besar, ampunilah bangsa ini." Keheningan menyelimuti langit. Lalu Tuhan menjawab, "Aku telah mengampuni, tetapi ketahuilah, tidak seorang pun dari generasi ini akan masuk ke tanah itu." Kalimat itu jatuh seperti vonis tanpa banding. Pada pagi hari, Musa berdiri di depan bangsa yang hancur. Generasi ini tidak akan masuk ke tanah itu. Anak-anakmu akan mengembara 40 tahun, sampai seluruh generasi yang memberontak selesai. Jeritan memenuhi perkemahan, ratapan mengisi udara. Ada yang memukul dada, ada yang berlutut dalam debu. Sementara itu Musa berdiri diam, wajahnya jatuh, seperti seorang ayah yang menyaksikan anak-anaknya menghancurkan warisan mereka sendiri. Tetapi Tuhan juga berkata sesuatu yang Musa sampaikan dengan suara yang lembut. "Namun, anak-anakmu akan aku bawa masuk ke tanah itu." Harapan kecil, setipis embun pagi, muncul di hati bangsa itu. Pada malam hari, Musa duduk sendirian di luar perkemahan. Di kejauhan, tanah Kanaan tampak samar, seakan memanggil namun tidak terjangkau. Ia menutup mata. "Tuhan, mengapa mereka begitu sulit percaya?" Angin gurun berhembus lembut, seperti suara Tuhan menjawab, "Karena iman tidak dibangun dari mukjizat, tetapi dari hati yang berserah." Musa menunduk. Hari itu, ia mengerti bahwa memimpin bukan berarti membawa bangsa itu di pundaknya, tetapi membawa mereka kembali ke Tuhan, meski mereka berulang kali tersesat. Generasi itu mungkin akan hilang di padang gurun, tetapi janji Tuhan tidak akan hilang. Dan dua orang, Yosua dan Kaleb, akan menjadi saksi hidup bahwa iman yang melihat melampaui raksasa adalah iman yang akan mewarisi tanah perjanjian. Angin padang gurun berembus pelan melewati lembah-lembah kering di Zin.
Matahari menggantung rendah di cakrawala, seakan enggan memberi panas lebih banyak pada tanah yang retak. Setelah puluhan tahun berkelana, bangsa Israel kini berada di tahun-tahun akhir pengembaraan mereka. Banyak wajah lama telah tiada. Generasi yang bersungut-sungut di Kadesh Barnea hampir sepenuhnya habis ditelan waktu. Namun pada tahun itu, sebuah luka baru muncul. Luka yang tidak hanya menimpa bangsa Israel, tetapi juga menghantam hati Musa dengan kekuatan yang mengguncangkan. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada nyanyian dari tenda-tenda perempuan. Tidak ada suara anak-anak tertawa. Tidak ada langkah para ibu mempersiapkan makanan. Para wanita berkumpul di satu tenda besar. Wajah mereka basah oleh air mata. Di tengah tenda itu terbaring sosok seorang wanita tua, Miriam, kakak Musa dan Harun, nabi perempuan yang memimpin nyanyian di tepi Laut Merah. Kini, napasnya lembut, pelan, dan semakin panjang jaraknya. Musa duduk di sampingnya, memegang tangan Miriam yang keriput, matanya berkaca-kaca. Ia teringat masa ketika ia dibuang ke Sungai Nil, dan Miriamlah yang mengawasinya dari kejauhan. Ia teringat masa ketika ia kembali dari Midian, dan Miriamlah yang bersuka cita menyambutnya. Ia teringat malam ketika laut terbelah, dan Miriamlah yang mengangkat tamborinnya dan memimpin wanita Israel menari. Musa berbisik, suara yang nyaris hilang. Saudariku, engkau telah menemani perjalanan ini sejak awal. Miriam membuka matanya pelan. Ia tersenyum. Perjalananmu belum selesai, Musa. Beberapa saat kemudian, suara napas itu berhenti. Keheningan turun seperti selimut tebal. Israel berkabung. Musa menangis. Harun memeluk tubuh kakaknya dengan duka yang lama terpendam. Di hari itu, sumber mata air pertama yang pernah dibangkitkan di Marah terasa seakan padam. Karena Miriam, yang namanya berarti lautan pahit, adalah juga wanita yang menyaksikan pahit dan manisnya perjalanan Israel. Tidak lama setelah Miriam dikuburkan, sebuah masalah lama kembali muncul. Masalah yang telah berkali-kali menguji Musa dan bangsa Israel. Air. Tanpa Miriam, seakan tanah pun berduka. Mata air mengering, sumur-sumur kosong, ladang kering seperti tulang mati. Bangsa Israel mendatangi Musa dan Harun. "Mengapa kalian membawa kami ke tempat ini? Apakah kami akan mati kehausan di sini? Lebih baik kami mati seperti saudara-saudara kami. Di mana air? Di mana janji Tuhan?" Keluhan itu menusuk hati Musa yang masih berduka. Dadanya terasa seperti dihimpit batu. Suaranya bergetar ketika berkata, "Kalian selalu mengeluh. Mengapa kalian terus menyalahkan aku?" Namun suara itu tenggelam oleh teriakan-teriakan bangsa itu. Para tua-tua memandang Musa dengan mata yang memohon, tetapi Musa hanya melihat tuduhan di mata mereka. Ia menunduk, menahan air mata, bukan hanya karena duka Miriam, tetapi juga karena beban tak terlihat yang menekan jiwa seorang pemimpin. Musa dan Harun masuk ke pintu kemah suci. Mereka jatuh tersungkur, wajah menyentuh tanah, seakan seluruh berat dunia menekan punggung mereka. Kemuliaan Tuhan muncul di atas mereka, cahaya lembut namun penuh kuasa. Dan Tuhan berkata, "Ambillah tongkat, lalu berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka, maka batu itu akan mengeluarkan air." Bilangan 20 ayat 8. Perintah itu jelas, tidak rumit, tidak seperti pertama kali di Horeb. Hari ini Musa hanya perlu berbicara. Tetapi hati Musa tidak sedang jernih. Ia tidak lagi berdiri sebagai Musa sang nabi,
melainkan Musa, sang manusia yang kelelahan. Ia keluar dari kemah suci dengan langkah berat. Angan yang memegang tongkat itu gemetar, bukan oleh takut, tetapi oleh amarah yang menyesakkan dada. Bangsa Israel berkumpul menunggu. Wajah-wajah sama yang mengeluh saat lapar, yang mengeluh saat haus, yang mengeluh saat takut. Wajah-wajah yang Musa telah layani seumur hidup. Namun hari itu, beban itu terasa terlalu berat. Musa berdiri di atas batu besar. Harun ada di sampingnya. Wajahnya penuh duka dan lelah. Musa mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Ia menatap bangsa itu dengan mata yang merah oleh tangis dan marah. "Dengarkanlah, hai pembangkang!" Suara itu meledak seperti guruh. Orang-orang terdiam. "Apakah dari batu ini kami harus mengeluarkan air bagi kalian?" Ada nada yang tidak pernah ada sebelumnya. Nada yang tidak keluar dari hati seorang gembala, melainkan dari hati seorang manusia yang patah. Musa seharusnya berbicara kepada batu itu, tetapi amarah mengambang di ujung jemarinya. Ia mengangkat tongkatnya dan perang. Tongkat itu menghantam batu. Tidak cukup. Masih tersisa amarah yang belum keluar. Perang! Dipukulnya lagi batu itu. Keheningan menyelimuti lembah. Dan tiba-tiba air memancar kuat dari celah batu itu. Deras seperti sungai kecil yang baru lahir. Umat berteriak, anak-anak berlari, ternak menyerubu, semua bersuka cita. Air keluar, bangsa itu puas, masalah terpecahkan. Tetapi langit menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Hanya Musa dan Harun yang menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar baru saja retak. Bukan batu, tetapi sebuah hubungan. Setelah bangsa itu minum, Musa memandang air yang mengalir deras itu. Harusnya ia bersuka cita, tetapi hatinya terasa tenggelam. Lalu Tuhan berbicara, bukan dengan murka, bukan dengan guntur, tetapi dengan suara yang begitu hening, sehingga lebih menusuk daripada teriakan. "Musa, Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati aku di depan bangsa ini, maka kamu tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang kuberikan." Dunia Musa berhenti. Langit seakan runtuh. Tanah seakan pudar. Suara Tuhan bergema berkali-kali di dalam hatinya. Tidak akan membawa umat ini masuk. Musa menarik napas yang tercekat. Ia ingin bicara, ingin memohon seperti di Sinai, ingin meminta belas kasihan seperti ketika Israel jatuh dalam dosa. Tetapi kata-kata mati di tenggorokannya. Karena Musa tahu, ia bukan jatuh oleh godaan. Ia bukan jatuh oleh dosa berhala. Ia jatuh karena kemarahannya sendiri. Di hadapan bangsa yang dipimpinnya, air tetap mengalir. Tetapi hati Musa retak lebih dalam daripada batu itu. Malam hari, perkemahan Israel tenang. Orang-orang tertidur dengan perut kenyang dan tubuh segar oleh air baru. Mereka tidak tahu tragedi besar yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Musa duduk sendirian di luar tenda. Cahaya api unggun menari di wajahnya yang letih dan penuh kerut. Ia memandang tongkatnya. Tongkat yang telah membelah laut. Tongkat yang mengalahkan Mesir. Tongkat yang menandai mukjizat demi mukjizat. Kini tongkat itu seperti saksi bisu dari kegagalan terbesar hidupnya. Musa berbisik kepada Tuhan, suara parau. "Tuhan, aku sudah membawa bangsa ini sejauh ini. Apakah aku tidak akan melihat tanah itu?" Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang membelai wajahnya. Harun duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Dua bersaudara itu hanya saling menatap.
air mata mereka jatuh tanpa suara. Mereka tahu segala perjuangan selama 40 tahun, semua malam-malam doa, semua peperangan, semua tangisan, tidak akan membawanya masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka juga tahu Tuhan itu adil, dan sekalipun hati manusia hancur, rencana Tuhan tidak akan gagal. Keesokan paginya, Musa bangun dan kembali memimpin bangsa itu. Tidak ada yang berubah di wajahnya. Ia tetap berdiri di depan umat, tetap mengatur perjalanan, tetap menjadi suara Tuhan bagi mereka. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang tidak akan sembuh hingga hari ia menutup mata. Musa belajar bahwa seorang pemimpin rohani tidak dihakimi hanya oleh keberhasilan besar, tetapi oleh ketaatan dalam hal-hal kecil. Dan bahwa satu momen melepaskan kontrol, satu momen mengikuti emosi, dapat membawa konsekuensi yang berat. Namun sekaligus, ia juga belajar bahwa kasih Tuhan tidak berhenti hanya karena seorang pemimpin jatuh. Rahmat-Nya tetap mengalir seperti air dari batu di Meriba. Bangsa Israel minum dari air itu selama berhari-hari, tetapi hanya Musa yang tahu, air itu juga mengandung air mata seorang hamba yang sedang belajar tunduk pada keputusan Tuhan. Langit padang gurun pagi itu tampak jernih, tetapi keheningan yang menyelimuti bangsa Israel tidaklah jernih. Ada ketegangan yang menggantung, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Mereka baru saja melewati peristiwa yang mengguncang, vonis bagi Musa di Meribah. Namun bangsa Israel seperti biasa tidak pernah benar-benar berhenti mengeluh. Kini, perjalanan mereka membawa mereka memutar, bukan karena pilihan mereka, tetapi karena Edom menolak memberi jalan lewat daerah mereka. Maka Israel harus berbelok, turun ke arah selatan, menyusuri jalur yang panjang, terjal, dan berbahaya. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan kaki, tetapi perjalanan iman generasi yang berbeda dari ayah dan kakek mereka. Sebelum perjalanan memutar dimulai, Tuhan memanggil Harun untuk pulang. Di Gunung Hor, di hadapan Musa dan anaknya Eleazar, Harun menanggalkan jubah imamnya, jubah yang pernah ia kenakan ketika kehadiran Tuhan memenuhi kemah suci. Harun tidak berkata banyak. Ia tersenyum lembut kepada Musa. "Kita telah berjalan jauh bersama, saudaraku." Musa tidak mampu menjawab. Air matanya jatuh, menetes di atas batu karang. Ketika jubah itu dipindahkan kepada Eleazar, Harun memejamkan mata seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan panjang penuh beban. Harun meninggal di puncak gunung itu. Israel menangis selama 30 hari. Musa berdiri sendirian di puncak Hor, memandang tubuh saudaranya yang terbujur tenang, harapan pertama bagi Israel di Mesir, imam besar pertama bangsa itu. Kini hanya Musa yang tersisa dari 3 bersaudara. Pertama Miriam, lalu Harun, dan tidak lama lagi Musa pun tahu bahwa waktunya mendekat. Jalan memutar menjauhi Edom membawa bangsa itu menuruni lembah-lembah sempit, melewati batu-batu runcing dan pasir merah yang begitu panas sehingga memantulkan cahaya seperti nyala api. Orang-orang mulai kembali mengeluh. Perjalanan ini terlalu panjang, tidak ada roti, tidak ada air, dan kami muak dengan mana ini. Kata muak itu membuat hati Musa mencelos. Mana, roti dari surga, tanda pemeliharaan Tuhan, simbol kasih setia yang turun setiap pagi, kini dianggap hina oleh generasi baru. Generasi yang tidak pernah merasakan perbudakan. Generasi yang tumbuh dengan mana sebagai makanan sehari-hari. Generasi yang terbiasa dengan mukjizat sehingga kehilangan rasa hormat.
Saat keluhan berubah menjadi caci maki, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Pada hari itu, dari celah-celah batu, dari pasir-pasir panas, muncul ular-ular berwarna tembaga. Tedung padang gurun, cepat, panjang, dan mematikan. Mula-mula hanya satu, lalu dua, lalu puluhan. Ular-ular itu menyebar ke seluruh perkemahan. Teriakan terdengar, anak-anak menjerit, wanita berlari menyelamatkan diri. Pria-pria mencoba memukul ular-ular itu, tetapi gerakan mereka terlalu cepat. Gigitan demi gigitan. Banyak yang tumbang. Racun menyebar dalam tubuh mereka, menjalar dari kaki ke jantung, menyebabkan panas yang membakar dan nyeri yang menusuk seperti jarum es. Orang-orang yang masih berdiri melihat saudara mereka mati dan akhirnya berlari ke Musa. "Kami telah berdosa, kami bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepadamu. Berdoalah agar Tuhan menjauhkan ular-ular ini." Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bangsa itu mengakui dosa mereka dengan jujur. Musa berlari ke kemah suci, berlutut, dan memohon belas kasihan. Dan Tuhan menjawab dengan cara yang aneh. Aneh, tetapi syarat makna. Tuhan berfirman, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Barang siapa yang memandangnya akan hidup." Bilangan 21 ayat 8. Musa mendengar instruksi itu sambil mengernyit bingung. Bukan air, bukan korban bakaran, bukan obat, tetapi sebuah lambang. Musa menempa ular dari tembaga, mengkilap, berwarna merah keemasan, memantulkan cahaya matahari. Ia mengangkat tiang itu tinggi-tinggi di tengah perkemahan, sehingga semua orang dapat melihatnya. Orang-orang yang sekarat dibawa keluar tenda. Nafas mereka berat, mata mereka buram. Beberapa sudah hampir mati. Dan Musa berseru, "Pandanglah ular tembaga ini, pandanglah, dan engkau akan hidup." Seorang pemuda yang pahanya digigit ular membuka matanya. Ia melihat patung itu, hanya melihat, dan tiba-tiba panas di tubuhnya mereda. Racun berhenti menyebar. Nafasnya kembali teratur. Ia hidup. Seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya membawa putra kecilnya yang pucat. Mata anak itu yang semula redup kini menatap tiang itu dan hidup kembali. Hari itu, bangsa Israel belajar sebuah kebenaran yang kelak akan bergema ribuan tahun kemudian. Keselamatan bukan dari usaha manusia, tetapi dari iman kepada apa yang Tuhan tetapkan sebagai jalan keselamatan. Ular tembaga itu bukan sihir, bukan jimat, bukan kekuatan benda. Itu adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Seseorang yang kelak akan diangkat, dan siapapun yang memandangnya akan hidup. Setelah peristiwa ular tembaga, terjadi perubahan dalam bangsa itu. Para pemuda yang dulu penuh ketakutan kini menjadi percaya. Anak-anak yang dibesarkan di padang gurun kini menjadi prajurit muda. Generasi lama hampir habis. Generasi baru mulai bangkit, lebih kuat, lebih taat, lebih siap. Mereka bergerak ke utara. Raja Sihon, raja orang Amori, datang menyerang. Generasi baru tidak gentar. Mereka memukul Sihon dan merebut negerinya. Tak lama setelah itu, Raja Og dari Basan, seorang raksasa dengan ranjang besi, datang menyerang. Tetapi generasi baru tidak takut pada raksasa. Mereka telah belajar dari cerita Kaleb dan Yosua. Dengan pertolongan Tuhan, mereka mengalahkan Og dan mengambil daerahnya. Musa melihat kemenangan demi kemenangan ini dari kejauhan. Ia tahu generasi ini berbeda.
Generasi ini siap. Generasi inilah yang akan memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi ia juga tahu bahwa dirinya bukan bagian dari perjalanan terakhir itu. Pada suatu malam, Musa berdiri memandang perkemahan dari pucuk bukit. Tiang api menyala, menerangi ribuan tenda, seperti bintang-bintang kecil yang bersinar di atas bumi. Tuhan berbisik di hatinya, "Waktumu hampir selesai. Panggillah Yosua." Musa memanggil Yosua, pemuda yang pernah berdiri di kaki Sinai menunggu Musa, pemuda yang pernah memerangi Amalek, pemuda yang tetap setia ketika 10 pengintai memberontak. Musa meletakkan tangannya di atas bahu Yosua. "Engkau yang akan memimpin mereka, bukan aku." Yosua tidak mampu menahan air mata. "Guru, bagaimana aku bisa menggantikan engkau?" Musa tersenyum. "Engkau tidak menggantikan aku, Yosua. Engkau meneruskan apa yang Tuhan mulai." Dan untuk pertama kalinya, Musa merasakan damai dalam luka yang ia bawa sejak Meribah. Di padang gurun itu, peristiwa ular tembaga mengubah cara bangsa Israel melihat Tuhan. Ketika mereka mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, mereka kalah. Ketika mereka mengandalkan keluhan, mereka mati. Tetapi ketika mereka memandang kepada apa yang Tuhan tinggikan, mereka hidup. Generasi baru bangkit di antara tulang-tulang generasi lama. Dan Musa, pemimpin yang hatinya mulai damai, tahu tidak lama lagi perjalanan akan mencapai ujungnya. Namun untuknya, ujung itu bukan di tanah Kanaan, melainkan di puncak sebuah gunung, di tempat Tuhan sendiri yang akan menutup kisahnya. Dan sebelum itu tiba, satu chapter terakhir masih harus ditulis. Fajar menyingsing di dataran Moab dengan lembut. Tidak ada badai, tidak ada guntur, tidak ada mukjizat yang mengguncang bumi. Hanya cahaya keemasan yang merayap perlahan melintasi padang rumput, menyinari ribuan tenda Israel yang terhampar bagai lautan kain. Di kejauhan, sungai Yordan berkilau seperti pita perak. Di balik sungai itu, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang diperjuangkan seluruh generasi. Bangsa Israel gelisah. Mereka tahu hari itu berbeda. Ada sesuatu yang berubah di udara. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dirasakan. Musa berdiri di tengah perkemahan. Jubahnya berkibar lembut. Matanya memandang ke arah negeri impian yang belum pernah disentuhnya. Di dalam hatinya, ia tahu, inilah hari terakhir. Bangsa itu berkumpul di dataran luas. 100.000 wajah menatap Musa. Anak-anak, remaja, wanita, dan para prajurit muda yang siap menyeberangi Yordan. Generasi baru yang tidak menyaksikan keluarnya dari Mesir, tetapi telah mendengar cerita-cerita besar tentang Tuhan. Musa angkat suara. Nada suaranya tidak lagi sekeras dulu, tetapi lebih hangat, lebih bijaksana. Suara seseorang yang telah berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ia menceritakan kembali semua perjalanan, tentang Mesir, tentang Laut Merah, tentang Mana, tentang Sinai, tentang pengintai, tentang hukuman, tentang kasih setia Tuhan. Kemudian ia berkata, "Pilihlah hidup, supaya kamu hidup." Ulangan 30 ayat 19. Suara itu membuat bangsa itu terdiam. Beberapa menangis, beberapa menunduk, beberapa menggenggam tangan anak-anak mereka erat-erat.
karena di balik kalimat itu tersembunyi sesuatu, sebuah perpisahan. Musa memanggil tiap suku satu persatu. Untuk Ruben, ia mengucapkan doa kehidupan. Untuk Yehuda, ia berseru tentang kekuatan dan pemimkinannya. Untuk Lewi, para imam, ia memohonkan berkat kebijaksanaan suci. Untuk Benyamin, ia menyebutkan perlindungan yang mengelilinginya. Untuk Yusuf, ia menubuatkan buah-buah tanah yang melimpah. Untuk Zebulon dan Isahar, ia berbicara tentang damai dan sukacita. Untuk Gad, Dana, Naftali, Asher, ia memanggil nama mereka dengan kasih seorang ayah. Berkat itu panjang, indah, penuh kuasa, bagaikan lagu perpisahan seorang gembala kepada kawanan dombanya. Ketika ia selesai, Musa berdiri di tengah bangsa itu. Tua, lemah, tetapi matanya masih menyala oleh cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Saat matahari mulai turun ke barat, Musa berjalan sendirian menuju kaki Gunung Nebo. Tidak ada orang yang mengikutinya. Tidak ada Yosua. Tidak ada Harun yang sudah wafat. Tidak ada Miriam. Musa berjalan dengan tongkat tua yang telah menemaninya sejak ia kembali ke Mesir. Angin Moab membelai wajahnya. Burung-burung padang gurun terbang rendah seolah mengiringinya. Tanaman liar bergoyang perlahan seperti memberi salam terakhir. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan. Hanya damai. Ketika Musa tiba di lereng gunung, ia berhenti sejenak, memandang lembah yang terbentang, dan mengingat semua yang telah ia lalui. Fir'aun, Mesir, Sinai. 40 tahun. Doa-doanya. Pukulan tongkat di Meribah. Dan belas kasihan Tuhan yang tidak pernah padam. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan mendaki. Pemandangan dari puncak Nebo melampaui segala imajinasi manusia. Tuhan membuka mata Musa, bukan mata jasmani, tetapi mata rohani. Ia melihat seluruh negeri. Gunung Libanon yang megah di utara. Padang Yehuda yang keemasan di selatan. Lembah Yordan yang hijau membentang. Yeriko, kota pohon kurma, bersinar di kejauhan. Samaria, Efraim, Bethlehem, Yerusalem yang kelak akan menjadi pusat ibadah dan pujian. Seluruh tanah itu hingga ke batas-batas yang dijanjikan kepada Abraham. Tuhan berfirman dengan suara yang lembut. Inilah tanah yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau telah kuberi kesempatan melihatnya, tetapi engkau tidak akan masuk ke sana. Air mata mengalir di pipi Musa, bukan air mata sedih, tetapi air mata syukur. Ia berbisik lirih, Tuhan, Engkau setia. Musa duduk di atas batu besar, matanya memandang tanah itu untuk yang terakhir kalinya. Angin menerpa jubahnya. Langit berubah warna menjadi keemasan, lalu ungu, lalu biru pekat. Tidak ada petir, tidak ada badai, tidak ada upacara. Hanya Tuhan dan Musa. Lalu ketika malam mulai turun, Musa memejamkan mata, dan Tuhan sendiri tanpa saksi manusia menyambut roh hambanya, memeluknya
dan membawanya pulang ke rumah. Alkitab mencatat, Musa hamba Tuhan itu mati di sana, dan Tuhan menguburkannya. Ulangan 34 ayat 5-6. Tidak ada manusia yang tahu tempatnya. Tidak ada makam untuk dipuja. Tidak ada tugu untuk diperingati. Karena hidup Musa bukan tentang dirinya, tetapi tentang Allah yang memakai hidupnya. Pada pagi berikutnya, Yosua berdiri di depan bangsa Israel. Mata mereka merah oleh tangis. Tetapi Yosua mengangkat kepalanya, dan bangsa itu melihat sesuatu. Roh Musa berdiam dalam dirinya. Bukan rohnya secara harfiah, tetapi roh kepemimpinan yang Tuhan berikan. Musa telah tiada, tetapi karya Tuhan tidak berhenti. Maka Yosua berseru, "Bersiaplah, kita akan menyeberangi sungai Yordan." Dan bangsa itu bangkit, dan perjalanan memasuki tanah perjanjian pun dimulai. Musa tidak membangun istana, tidak membangun kota, tidak memiliki monumen, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar. Torah, firman Tuhan yang menjadi fondasi iman Israel. Contoh kepemimpinan, tegas, lembut, penuh doa. Kesetiaan, meski jatuh, ia tetap berjalan bersama Tuhan. Ia disebut hamba Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Dan itu adalah gelar terbesar yang bisa dimiliki manusia. Dan hingga hari ini, setiap orang yang membaca kisah Musa mengetahui satu hal besar, bahwa perjalanan hidup bukan dihitung dari apakah kita mencapai semua tujuan kita, tetapi apakah kita berjalan bersama Tuhan sampai akhir.